Halo semuanya, kembali lagi di channel Adri TV. Kali ini saya akan menceritakan tentang manusia pertama yang mengumandangkan azan. Jadi sebelum itu kalian harus like, subscribe, komen, dan share video ini sebagai uang parkirnya. Sebelum itu kita intro dulu. Sahabat Bilal dulunya hanyalah seorang budak hitam yang hidup di saat sengsara. Di awal-awal beliau masuk Islam, sahabat Bilal adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah yang saat ini masuk wilayah negara Ethiopia di Afrika. Para pirawi hadir menggambarkan sosok Bilal sebagai lelaki yang hitam, kurus, tinggi, berambut lebat, dan bercabang tipis. Sahabat Bilal merupakan budak milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah Mekah. Sahabat menjadi budak. Sahabat Bilal kerap mendengar cerita tentang Nabi Muhammad yang banyak diceritakan penduduk Mekah kerana dulu mulai menyimpan agama Islam. Di tengah-tengah banyaknya perdebatan mengenai Rasulullah saat itu, Bilal dengan yakin pergi menemui Rasulullah dan menyatakan ingin masuk Islam. Sahabat Bilal pun mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islam. Bilal bin Rabah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengandangkan azan pertama kali di dunia. Dia beriman kepada Allah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kabar keislaman sahabat Bilal lantas mengerti dan sampai ke telinga tuannya, yaitu Umayyah. Kabar ini lantas membuat sang tuan murka dan marah besar. Bilal lalu disiksa dengan besi dan disiksa di atas bara api agar mau keluar dari Islam. Kaum kafir Quraisy juga ikut menyiksa Bilal. Siksaan untuk sahabat Bilal bin Rabah saat itu sangat kejam. Dia bahkan diikat dan diarak mengelilingi jalan Mekah. Siksaan hanya akan dihentikan jika Bilal keluar dari agama Islam dengan menyebut nama Baharlah, Latah, dan Usai. Ahli-ahli mengikuti perkataan tuannya. Bilal justru bersenandung ahad-ahad. Teriakan Bilal dengan merdu. Ahad yang dimaksud Bilal adalah Tuhan Yang Maha Esa. Berhari-hari Bilal disiksa, berkali-kali pula ia ditetap teguh teringat. Ahad kabar Bilal Rabah yang disiksa sampai ke telinga sahabat Abu Bakar dan As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar pun lalu mendekati Bilal, mendekatkan Bilal. Wasiat pertama pun membeli Bilal. Kemerdekaan Bilal yang lepas dari budak lalu disambut bahagia kaum muslim. Sahabat Bilal lalu ikut bersama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah.
Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW keinginan untuk mencari-cari dalam memberitahu waktu salat. Namun beliau belum juga menemukannya. Pada masa-masa awal di Madinah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu solat. Namun ketika waktu solat telah datang, tidak ada seorang pun yang memberitahunya. Mereka langsung solat saja tanpa ada penanda sebelumnya, seolah seperti tahu sama lain. Namun seiring dengan berkembangnya Islam, banyak sahabat yang pergi jauh dari masjid. Sebagian lainnya memiliki kesibukan yang bertambah hingga membuatnya tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Atas beberapa sahabat usul ke Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, sehingga bisa tetapi menjalankan sholat tepat. Para sahabat Nabi memiliki usulan yang beragam tanda. Ada yang memasuki waktu salat, ada yang mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana orang Nasrani. Ada pula yang menyarankan menggunakan trompet. Ada yang seperti orang Yahudi, dan ada juga yang merekomendasikan untuk menyalakan api yang tempat tinggi sehingga umat Islam yang rumahnya jauh dari masjid bisa melihatnya. Namun semua usulan tersebut ditolak Nabi Muhammad. Hingga pada suatu hari, sahabat bin Zaid pernah bermimpi didatangi seorang berjubah hijau. Orang itu lalu menyarankan kepada Abdullah agar mengucapkan serangkaian kalimat azan sebagai pertanda waktunya solat. Setelah peristiwa itu, sahabat Abdullah lantas mengusulkan kepada Nabi agar memakaikan kalimat azan sebagai tanda waktu solat. Lantas Nabi Muhammad menyetujui usulan itu. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara menghafalkan kalimat-kalimat tersebut. Hingga pada suatu hari, Rasulullah mengasyarkan untuk mengumandangkan azan sebelum salat wajib. Nabi Muhammad teringat dengan sosok Bilal yang setiap hari meneriakkan arahan dengan merdu. Bilal pun ditunjukkan untuk mengumandangkan azan pertama kali di dunia. Subhanallah. Dan menyatakan benar suara merdu Bilal akhirnya berhasil membuat umat Islam bertegar. Selain itu, sahabat Bilal juga akan memandangkan azan pertama saat menaklukkan kota Mekah. Meski mendapat tugas mulia, sahabat Bilal tak pernah tinggal tinggi hati. Tak hanya memandangkan azan, sebagai Bilal juga berhasil mengabarkan sebanyak agar solat melewati kaum Quraisy dalam perang Badar.
Suara azan sahabat Bilal sangat merdu sekali, mampu mengunggah hati pendengar agar mensaat. Bahkan suara juga bisa bikin umat Islam menangis saat teringat masa-masa indahnya ketika hidup bersama Nabi Muhammad SAW.